Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Nah, saya di sini sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mata pelajaran geografi mengenai atau materi tentang sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyampaikan apa saja indikator yang harus dicapai atau indikator yang perlu ditempuh oleh peserta didik dalam materi sumber daya alam ini. Yang pertama, peserta didik harus mampu mendefinisikan sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik harus mampu mengklasifikasikan sumber daya alam di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik harus mampu mendeskripsikan sumber daya alam berdasarkan sifat, tujuan, lokasi, dan sumber asalnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita untuk mengucap syukur dan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kemudahan serta kelancaran atas semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan aspek lingkungan fisik. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Potensi alam ini bisa berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Oleh karena itu, kebutuhan dan kemampuan manusialah yang dapat menciptakan nilai sumber daya alam itu sendiri. Contohnya, menurut Rice, bauksit tidak dikatakan sebagai sumber daya alam sampai pada tahun 1886. Pada tahun 1886 ada teknologi yang mengubah bauksit menjadi aluminium. Peristiwa inilah yang dapat mengubah potensi alam menjadi sumber daya alam. Jadi, pada intinya, sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam, baik benda mati maupun benda hidup, yang telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu merupakan adalah segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami tanpa campur tangan manusia. Klasifikasi sumber daya alam. Apakah sumber daya alam di Indonesia ini sudah merata atau tersebar merata? Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Atas dasar inilah klasifikasi sumber daya alam dibuat untuk mempermudah dalam mempelajari jenis-jenis sumber daya alam. Adapun klasifikasi sumber daya alam di Indonesia yaitu ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan tujuannya, ada yang berdasarkan lokasinya, dan yang terakhir ada yang berdasarkan sumber asalnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, maka si sumber daya alam tersebut akan bisa digunakan kembali seperti sedia kala. Contohnya itu seperti air, angin, matahari, udara, dan makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. SDA ini sangatlah terbatas dan jika digunakan secara terus-menerus, maka kelamaan akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Contohnya itu misalnya mineral, logam, bauksit, gas alam, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, dan yang terakhir sumber daya alam ruang.
Yang pertama ada sumber daya alam materi. Nah, sumber daya alam materi ini merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati yang diambil secara langsung maupun melalui proses pengolahan sehingga memiliki manfaat yang lebih bagi manusia. Nah, sumber daya alam materi ini dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya itu emas yang digunakan untuk perhiasan. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan di sini berarti disebut sumber daya alam nabati dan sedangkan hewan disebut sumber daya alam hewani. Nah, sumber daya alam nabati dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Contohnya seperti padi, jagung, umbi-umbian, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada sumber daya alam hewani yang dimanfaatkan dalam bidang peternakan, perikanan, dan transportasi. Contohnya itu seperti daging, susu, telur, ikan, itu tuh untuk bisa dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Sedangkan misalkan kuda untuk sebagai alat transportasi. Selanjutnya ada sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia untuk kebutuhannya. Nah, penggunaannya itu baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pengolahan atau industri. Nah, contohnya itu seperti minyak bumi yang energinya itu dijadikan bahan bakar bensin, atau contoh lainnya batu bara yang energinya dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, yang terakhir ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang ini merupakan tempat atau wilayah yang diperlukan oleh manusia sebagai untuk dalam kehidupannya. Nah, sumber daya alam ini dipengaruhi oleh letak dan topografinya. Sumber daya alam ruang dalam hal ini diperuntukkan untuk mata pencaharian. Contohnya seperti lahan sawah untuk pertanian dan perkebunan, atau lahan untuk tempat tinggal. Jadi ruang di sini dikatakan merupakan dicontohkan sebagai lahan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan lokasinya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada terestrial dan yang kedua ada akuatik. Nah, kalau yang terestrial itu sumber daya alam yang terdapat di daratan, contohnya itu hasil hutan, hasil galian, bahan tambang. Dan yang sedangkan yang akuatik itu sumber daya alam yang terdapat di sebaliknya di wilayah perairan, yaitu contohnya seperti ikan, rumput, terumbu karang, dan energi gelombang dan lain-lainnya seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam abiotik, sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Nah, kalau sumber daya alam biotik ini sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau benda hidup, contohnya tumbuhan atau hewan. Nah, sumber daya alam ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia karena sumber daya alam ini terus memproduksi dan meregenerasi populasi mereka gitu. Nah, sedangkan yang sumber daya alam abiotik, sumber daya alam ini merupakan berupa sumber daya alam berupa benda mati gitu. Misalnya tanah, air, udara, batuan, mineral. Nah, keberadaan tanah dan air ini kan sangat berguna untuk manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harusnya patut menghemat itu semua agar tidak terjadi kelangkaan. Nah, sampai sini saja untuk materi pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai materi sumber daya alam di Indonesia. Nah, bila adik-adik ada yang kurang dipahami, silahkan saja ditanyakan, dan setelah ini adik-adik akan diberi tugas berupa soal-soal yang akan dikerjakan nantinya, dan juga diberi tugas untuk merangkum semua materi yang saya jelaskan barusan.
Sekian saja dari saya pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.